Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang TAS pemrograman API. Terkait studi kasusnya yaitu pengembangan sistem penyediaan dan pengguna API katalog menu restoran. Saya sendiri S1 Ladin Arafah Ramzi dengan NPM akhir 250. Dan saya Ahmad Refehan dengan NPM 052. Saya Firsa Hoi Wardana dengan NPM akhir 100. Saya Syed Kakang Solam dengan NPM akhir 249. Sini saya akan menjelaskan use case diagram sistem web API katalog restoran. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram sistem web API katalog restoran. Use case diagram ini menggambarkan alur interaksi pengguna klien dengan sistem web API katalog restoran sebagai batasan sistem utama. Pengguna klien memiliki kemampuan untuk melakukan proses registrasi, login, serta menjalankan berbagai operasi manipulasi data yang mencakup fungsi melihat get, menambahkan post, mengubah put, dan menghapus delete menu. Seluruh operasi manipulasi data tersebut memiliki hubungan ketergantungan yang bersifat include terhadap proses mendapatkan API key, yang menandakan bahwa setiap request ke endpoint sistem wajib menyertakan kunci autentikasi unik untuk memvalidasi identitas pengguna sebelum data dapat diakses atau diolah. Selanjutnya, di sini ada halaman API user. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, aplikasi akan menampilkan halaman dashboard dengan sapaan halo US kelompok yang langsung memuat sebuah kode acak. Kode tersebut merupakan API key unik yang bersifat rahasia dan bertindak sebagai token autentikasi wajib. Token ini harus disematkan pada setiap request yang dikirim baik melalui Postman maupun website klien untuk dapat mengakses seluruh endpoint data menu. Selanjutnya di sini ada pengujian get. Proses pengujian fungsional pertama dilakukan menggunakan metode get pada perangkat lunak Postman untuk memverifikasi apakah layanan API mampu memproses dan menampilkan seluruh data dari basis data lokal. Dengan menyematkan parameter API key pada URL, server memberikan respon 200 OK dengan balasan format JSON status sukses yang membuat detail identifikasi hidangan seperti nama menu dan nominal harga, membuktikan bahwa fungsionalitas READT berjalan dengan sempurna. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan lanjut. Di sini pengujian POS menambah data baru, yaitu pengujian fungsionalitas. Kedua memanfaatkan metode POS yang secara khusus dirancang untuk menyisipkan baris data hidangan baru ke dalam sistem katalog melalui tab konfigurasi body yang diatur menggunakan format from data. Atribut masuk berupa nama menu, harga, dan deskripsi dikirimkan menuju server. Lalu sistem memprosesnya dan memberikan balasan bahwa menu tersebut telah sukses didapatkan. Nah, selanjutnya yaitu pengujian put menambah data. Untuk memvalidasi kelancaran pembaruan data, dilakukan pengujian metode put yang dikonfigurasikan melalui rute XWW from URL concrete. Simulasi ini menargetkan ID menu spesifikasi secara langsung di dalam baris URL dengan tujuan untuk memperbarui komponen data tertentu seperti merevisi informasi harga menjadi 45.000, di mana server berhasil memproses perubahan tersebut yang dibuktikan lewat kemunculan status sukses. Lanjut, pengujian delete. Langkah pengujian terakhir dieksekusi dengan metode delete yang memegang peran operasional untuk mengeliminasi suatu entry data hingga secara permanen dari basis data sistem. Proses pengiriman request ini cukup dilakukan dengan memanggil endpoint secara langsung beserta identitas ID terkait di address bar Postman, yang kemudian akan ditanggapi oleh server dengan memunculkan indikator status sukses 200 OK tanpa kendala. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita ke tampilan awal halaman web client. Halaman ini merupakan front-end sisi pengguna yang dirancang khusus untuk mengecek layanan API. Pada tahap awal ini,
Tapi antarmuka masih menunjukkan status data belum dimuat, karena sistem sedang menunggu pengguna untuk memasukkan API key yang valid ke dalam kolom input. API key ini berfungsi sebagai parameter wajib autentikasi sebelum sistem diizinkan menarik data katalog dari server. Selanjutnya yaitu proses penarikan data menu fetch API. Setelah API key dimasukkan, antarmuka mengeksekusi fungsi JavaScript yang memanfaatkan metode fetch untuk mengirimkan HTTP GET request secara asinkronus ke endpoint penyedia API. Server kemudian merespon permintaan tersebut dengan mengirimkan sekumpulan data dalam format JSON. Data JSON yang diterima berhasil diurai parsing oleh sistem klien dan dirender secara dinamis ke dalam elemen tabel HTML. Hal ini membuktikan bahwa integrasi pertukaran data antara web API dan aplikasi pengguna telah berjalan dengan lancar dan fungsional. Baik, selanjutnya untuk pendemoan akan saya lanjut. Pertama-tama kita masuk ke bagian tersebutnya. Di sini termasuk simpel untuk indeks HTML-nya. Kemudian langsung saja saya lanjut di bagian untuk web API. Ini ada file. Yang pertama yaitu ada API.php sendiri, kemudian index.php, kemudian di sini ada untuk koneksinya. Untuk di sini koneksinya sendiri untuk agar bisa masuk ke bagian hosting webnya sendiri tadi, Pak. Untuk itu di sini saya memasukkan user dan juga password agar bisa terautentikasi ke website hosting. Baik, saya lanjut ke bagian websitenya. Untuk di sini pengambilan API-nya, di sini setiap user bisa memasukkan username dan juga password. Nah, di sini saya coba login user baru sebagai berikut. Kalau sudah tertera tulisan register berhasil, kita bisa memasukkan lagi. Nah, ketika sudah tertera API, langsung saja kita ambil. Untuk itu kita lanjut ke bagian get-nya sendiri tadi. Nah, setiap pengujian di sini itu bebas, Pak. Setiap user bisa mengubah dan menambah menu, juga bisa menghapus. Jadi sistemnya kayak untuk CRUD-nya di sini masih untuk tahap awal, agar bisa membatasi setiap user yang ada itu harus ada role based. Jadi di sini kan tidak ada role based, jadi setiap user tuh, setiap klien, setiap pelanggan tuh bisa cek langsung daftar menunya di sini. Untuk itu misalkan kita langsung copy, langsung kita tarik data API-nya, langsung tertera Pak menu di sini. Kenapa di sini ada satu? Karena ya masih tahap awal. Kalau misalkan banyak menunya itu bisa saja, cuman di sini yang penting, poin pentingnya yaitu proses CRUD-nya sendiri, karena proses CRUD-nya sendiri sudah tervalidasi dari apa yang saya jelaskan, juga teman-teman saya jelaskan tadi untuk metode get, post, put, dan juga delete. Mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.